Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalikatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallai takhafu nusuzahunna fa'iduhunna wa ahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kepada Bapak Ibu konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-Nya baik lahir maupun batin, sehingga kita juga diberikan kesempatan untuk bertemu di channel konco ngaji ini di dalam rangka untuk menambah ilmu kita dan iman kita, insya Allah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang pertanyaan, bahwa kemarin ada pertanyaan bagaimana hukum seorang istri yang bekerja di luar kota. Maka ini sangat banyak sekali ditemukan di dalam kehidupan kita, yang mana memang keterpaksaan, ataupun juga karena harus, mau tidak mau, dia harus, seorang istri harus bekerja, baik di dalam kota maupun di luar kota. Maka mari pada malam hari ini kita sama-sama mentadabburi daripada Al-Quran, sebagaimana surat An-Nisa ayat 34, sebagai dasar bagaimana sikap seorang suami dan bagaimana sikap seorang istri yang solehah. Maka ini perlu diketahui dan perlu kita yakini, sebagai seorang muslim ataupun muslimah harus paham terhadap apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulullah. Maka insya Allah dengan petunjuk Allah inilah sebetulnya seorang hamba ketika dia taat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan kepada petunjuk, jalan-jalan kebaikan. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka mari kita bahas sebagaimana ayat tadi, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Konco ngaji yang dirahmati Allah,
Di dalam ayat ini, mari kita satu persatu kita perhatikan. Apa maksud Allah di dalam ayat ini? Yang pertama, kaum laki-laki adalah pemimpin. Jadi Allah sudah mengangkat sebagai seorang laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela, dan pemberi nafkah. Bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri, yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Maka ini yang pertama adalah mencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami sebagai laki-laki. Kemudian, apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. Maka menurut riwayat Hasan al-Basri, seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya telah memukulnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan dikenakan hukum qisas. Maka Allah menurunkan ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam riwayat lain pula bahwa perempuan itu kembali ke rumahnya dan suaminya tidak mendapat hukuman qisas sebagai balasan terhadap tindakannya. Karena ayat ini membolehkan memukul istri yang tidak taat kepada suaminya dengan tujuan mendidik dan mengingatkannya. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka dengan ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sebagai seorang suami berkewajiban yang pertama memberi nafkah, yang ketiga dua adalah mendidik istrinya untuk taat kepada Allah, taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan Allah atau selama tidak bermaksiat. Maka yang dimaksud istri yang soleh dalam ayat ini apa? Maka istri yang disifatkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau melihatnya, ia menyenangkan hatimu. Jadi ketika suami melihat istrinya, itu menyenangkan. Senang bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena kepribadiannya, karena perhatiannya kepada seorang suami. Mungkin pulang kerja, sudah disediakan apa yang dibutuhkan oleh seorang suami dan sebagainya. Dan apabila engkau menyuruhnya, ia mengikuti perintahmu. Jadi seorang wanita yang solehah adalah yang senantiasa taat kepada suaminya. Ketika suaminya itu menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah, ia menyenangkan hatimu. Dan apabila engkau menyuruh tadi, mengikuti perintahmu. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia memelihara harta dan menjaga dirinya. Maka ini salah satu ciri daripada istri yang solehah, yang senantiasa ketika ditinggal untuk mencari maisha, bekerja, memelihara hartanya dan menjaga dirinya. Maka inilah yang dinamakan istri yang soleh. Maka ini perlu dipahami, dimengerti oleh seorang istri agar bagaimana taat kepada suami. Kemudian sedang yang selalu membangkang ini, meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tangga, rumah tanpa izin suami,
untuk hal-hal yang tidak penting. Dinamakan istri yang nusus, yang tidak taat. Jadi kebalikan dari ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah karena tadi menjadi istri yang tidak soleh, selalu membangkang, selalu keluar tanpa izin suami, tidak taat. Maka bagaimana sikap suami seharusnya terhadap istri tadi yang tidak taat kepadanya, yaitu apa? Menasehatinya. Jadi dinasehati dengan baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, sudah berkali-kali dinasehati, dibimbing, diarahkan, maka suami mencoba berpisah tempat tidur. Maka tidurnya dipisah. Berpisah dengan istrinya. Dan kalau tidak berubah lagi, barulah memukulnya dengan pukulan yang enteng, yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Ini sebagai gambaran pelajaran kasih sayang seorang suami kepada istrinya dalam rangka agar mentaati Allah dan mentaati suaminya. Setelah itu para suami diberi peringatan oleh Allah lagi. Bila istri sudah kembali taat, menurut apa yang diperintahkan, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya. Mungkin membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Tapi bukalah lembaran hidup yang baru. Bagaimana agar kita bentuk lagi rasa kasih sayang, cinta, dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Maka bertindaklah dengan baik dan bijaksana. Karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Besar. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Dari hal ini, maka petunjuk Allah ini kita sudah tahu, paham bagaimana tugas seorang suami, bagaimana tugas seorang istri. Maka ketika ada pertanyaan, seorang istri bekerja baik di luar kota maupun dalam kota, maka istri yang harus bekerja harus mendapatkan izin dari suaminya. Suami. Maka kita harus tahu, ibaratnya syarat-syaratnya tadi kita paham. Istri yang bekerja harus mendapatkan izin dari suaminya atau suami mengizinkannya. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab sebagai istri tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban kepada suami tidak boleh teledor. Jadi ini tugas. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada seorang istri. Istri di tempat yang baik, jauh dari perbuatan zina, dan tidak membuka aurat. Ibaratnya, ya bekerja di tempat yang terhormat, tempat yang baik tadi. Maka meski begitu, suami harus memaklumi ketika sebagai seorang istri yang bekerja, jika kewajiban yang istri tidak terpenuhi, karena istri sudah juga bekerja, maka istri juga harus bekerja di tempat yang terhormat. Seperti halnya tidak ada zina tadi, tidak membuka aurat. Yang terpenting, konco ngaji yang dirahmati Allah, bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah dan diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita harus ada rasa takut kepada Allah. Takut hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
dimanapun kita berada, agar aman karena rasa takwa kepada Allah yang akan membentengi, biarpun hidup di tengah-tengah kehancuran. Ketahuilah kita akan tetap terjaga. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka ini sebagai gambaran bahwa seorang istri yang bekerja sebetulnya boleh-boleh saja. Tetapi tugas daripada yang diberikan oleh Allah tidak boleh ditinggalkan. Karena sebetulnya yang mencari nafkah adalah seorang suami. Maka bagaimana dengan istri yang terpaksa bekerja di luar kota sehingga tidak pulang? Jelas, wanita solehah tidak akan meninggalkan kewajibannya. Sebagai seorang istri ingin taat kepada suami, maka harus dimusyawarahkan antara manfaat dan mudaratnya. Ini betul. Karena apa? Ketika seorang istri meninggalkan suami dalam jangka yang lama, bertahun-tahun, maka bisa terjadi godaan setan. Baik yang suami tergoda setan, yang istri pun bisa tergoda oleh setan. Maka ini perlu ibaratnya itu dipikirkan. Apakah harus luar kota? Kalau seandainya, carilah yang dekat. Jangan sampai luar kota. Carilah yang dekat dengan rumah. Insya Allah ketika kita mohon pada Allah, meminta pertolongan pada Allah, Allah akan memberikannya. Karena Ar-Razzaq itu adalah Allah. Maka ini sebagai gambaran agar kita itu mengenal Allah. Sehingga tidak berbuat melampaui batas dari ketentuannya. Bapak Ibu konco ngaji yang dirahmati Allah. Karena kehidupan ini sebetulnya sudah jelas. Hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka di sini adalah hidup dan matiku. Aktivitas hidup kita, baik itu sebagai suami ataupun sebagai istri, maka dia harus betul-betul menjalankannya hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Dan insya Allah, ketika kita menjalani hidup karena Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah akan menyelesaikan setiap urusan-urusan hambanya. Ketika hambanya itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.